Buat ke Budapest kali ini, aku berangkat dari Eindhoven Airport. Biasanya tiket pesawat tuh bakal lebih murah kalau dari sini dibanding dari Amsterdam. Perjalanan dari Eindhoven ke Budapest itu sekitar 2 jam, dan kita nyampe di sana itu sekitar jam 11-an siang. Jadi begitu sampai di airport, kita langsung cari bus yang bakal drop kita direct di tengah kota. Aku udah beli tiket 24 jam travel card dan aku kira bisa pakai tiket itu juga buat naik bus ini. Tapi ternyata bus direct ini nggak termasuk ya. Jadi tiket 24 jam travel card ini cuma bisa dipakai di dalam kota Budapestnya aja. Dan kalau mau naik bus direct yang dari airport ini bisa bayar lagi aja di dalam busnya. Begitu sampai di kota Budapestnya, kita langsung cari makan siang. Dan kita nemuin tempat burger ini, yang kata reviewnya sih enak dan murah banget. Bayangin, masa harga satu burgernya 5 euro aja? Terus kalau mau ekstra kentang, cuma nambah 1 euro? Wah, Amsterdam could never. Nah, tapi tempat ini tuh nggak punya tempat buat dine-in. Jadi kita nyari area yang bisa buat duduk-duduk sambil makan burgernya. Jalan dikit aja, kita langsung nemuin taman yang ternyata bagian dari National Museum-nya Hungaria. Dan tamannya tuh cantik banget. Orang-orang juga pada duduk-duduk di sini. Ada yang sambil makan, ada yang sambil nugas, bahkan kayaknya sambil bengong aja enak sih di sini. Beres makan, kita mau taruh barang dan istirahat dulu bentar di Airbnb. Seneng banget deh nemu Airbnb ini. Selain lokasinya tuh di tengah kota, space-nya juga cukup banget buat berempat. Dan enaknya Airbnb adalah biasanya kita tuh bakal dapet kitchen. Jadi overall lebih murah aja gitu daripada hotel. Beres istirahat, kita lanjut mau jalan-jalan sambil cari jajanan. Gak salah pilih deh buat ke Budapest pas lagi musim gugur dan lagi cerah-cerahnya kayak gini. Kotanya bener-bener cantik banget. Sekarang kita mau jajan salah satu pastry paling terkenal dari Budapest, yaitu chimney cake. Chimney cake ini teksturnya tuh kayak roti yang dibentuk kayak silinder gitu. Wah, makan ini pas lagi anget-anget dan udara udah mulai dingin, enak banget sih. Malamnya kita mau melakukan kegiatan yang katanya wajib banget dilakuin kalau ke Budapest, yaitu Night River Cruise. Aku booking tiket cruise-nya dari Get Your Guide, dan kalau kalian mau river cruise juga, pastiin kalian udah booking juga ya tiketnya. Soalnya night cruise ini tuh peminatnya banyak banget, dan kalau kalian kesini pastiin datang lumayan early ya, supaya dapet spot duduk yang paling oke. Aku bener-bener speechless sih. Budapest di malam hari tuh bener-bener secantik itu. Terutama waktu lewatin gedung parlemen ini di depan mata. Wah, gila sih, majestic banget. Kalau kalian kesini pas lagi musim dingin, gak usah khawatir karena kalian bisa juga duduk di bagian indoornya.
Pokoknya kalian jangan sampai skip river cruise ini kalau kalian ke Budapest ya. Besok paginya kita memulai hari dengan datang ke kafe yang katanya adalah kafe paling cantik sedunia. Walaupun menurut review kafe ini tuh lumayan turisti dan harganya overpriced, kita tetap nyempetin ke sini sih karena deket banget sama Airbnb kita. Jadi sekalian aja gitu. Kafe ini tuh settingannya emang fancy banget sih. Dari platingannya, interiornya, bahkan mereka punya live classical music di sana. Jadi sebenarnya nggak heran sih kalau mereka dibilang kafe tercantik, karena ya emang cantik, apalagi buat foto-foto. Tapi kalau kalian tipe yang pengen ke kafe buat ngopi aja, banyak sih pilihan lain, nggak harus ke sini. Beres dari kafe, kita lanjut jalan dan nemuin tempat ini yang ternyata adalah bagian dari UNESCO World Heritage. Katanya tempat ini tuh dibangun untuk mengenang jasa-jasa pahlawannya Hungaria, dan di bagian tengahnya ada monumen yang besar banget yang katanya dibangun untuk merayakan 1000 tahun berdirinya Hungaria. Tapi sebenarnya ini tuh bukan tujuan utama kita. Jalan lagi dikit kita bakal nemuin tempat yang menurut aku cantik banget. Namanya Vajdahunyad Castle. Keren banget deh, kastil ini tuh mengadaptasi gaya arsitekturalnya Hungaria yang dicampur sama gayanya Transylvania. Iya betul, Transylvania yang terkenal sama Draculanya itu. Bahkan di sini aku nemuin patung mukanya Bela Lugosi atau aktor yang memerankan The OG Dracula. Kakak aku juga nemuin patung mini Dracula di area sisi lain castle-nya. Tapi kok yang ini gemes ya? Dulunya Transylvania ini tuh adalah bagian dari Hungaria, makanya wajar banget mereka tuh ada kemiripan dari sisi kultur sampai gaya bangunan. Udah jam makan siang, jadi sekarang kita mau jalan lagi buat nyari makanan-makanan khas Hungaria lainnya yang belum kita coba. Say you're the only one for me, yeah. So if you love me, then tell me how much longer do I have to wait? I'm not getting any stronger. Kalau kalian ikutin map ke arah Buda Castle, kalian bakal disuruh buat naik bus terus jalan ke arah Buda Castle-nya. Tapi nggak usah takut full naik tangga ya, karena di sini juga disediain lift kok. Dan begitu udah sampai di atas, wah, pemandangannya sebagus itu. Generations come and gone, but I can see another on the horizon. And all at once we're on the run. Did you forget to tell me you weren't coming? Aku yang awalnya takut kesorean kesini malah jadi bersyukur karena jadi bisa ngeliat kotanya makin gelap dan bangunan-bangunan yang mulai nyala. Wah, secantik itu sih pemandangannya. But our scars, they all remain the same. If you are an angel, what's your name? And can you help me stop the pain? 'Cause everything's alright, but I'm not okay, 'cause you're not here to tell me that love will
sebelum pulang, aku pengen banget foto-foto di depan parlemen buildingnya. Kalau kalian mau foto-foto di sini juga, kalian bisa naik metro terus turun di stasiun Batiani Ter. Di titik ini, kalian bakal berdiri persis banget di seberangnya gedung parlemen. Aku sendiri jujur nggak bosen-bosen sih ngeliatinnya. Menurut aku, Budapest tuh bener-bener secantik itu. Bisa dibilang kota paling cantik deh yang pernah aku lihat di Eropa. Nggak cuma kotanya yang indah di siang ataupun malam hari, tapi di sini semua juga murah. Kalau kalian mau nyari kota di Eropa buat liburan cantik, tapi juga budgetnya ekonomis, bisa banget sih Budapest jadi pilihan. Katanya winter di sini juga seru banget. Semoga deh ya kesampaian suatu hari. The same. If you are an angel, what's your